Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, cintailah siapapun yang hadir saat ini. Turunkan petunjuk-Mu kepada kami semua, agar kami sadar bahwa hidup yang singkat ini sebenarnya hanya untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepadamu. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi. Dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling agung, nabi yang paling agung, rasul yang paling agung. Itu kita ketahui semua. Beliau adalah teladan yang menyelamatkan dunia akhirat dari semua aspek kehidupan dunia ini. Telah sempurna agama yang dibawa oleh beliau. Allah telah menyempurnakan sesuatu yang sempurna, akan hilang keindahannya. Karena kalau sempurna itu sudah indah, sudah luar biasa. Hilang kesempurnaannya ketika yang sempurna itu ada dikurangi. Berkurang juga keindahannya kalau sesuatu yang sempurna juga ditambah. Maka sholat naku anu sempurna dikurangi, maka sholat koki naku anu sempurna ditambahi. Jadi agama sudah sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan 30 juz Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling agung, nabi paling agung, rasul yang paling agung? Karena ternyata semua bentuk cobaan yang dihadapi oleh semua nabi itu dihadapi oleh seorang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Ya. Mari kita renungkan poin ini. Semua cobaan, semua ujian yang dihadapi oleh para nabi itu berkumpul pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puncak duka citanya dalam hidupnya, sehingga tahun itu pun dikatakan tahun duka cita.
pamannya meninggal, Abu Thalib. Istrinya juga meninggal, Siti Khadijah, yang mana istrinya ini jiwa dan raganya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kaya raya, setelah berjuang dia serahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Khadijah meninggal, itu bisa dikatakan hampir tidak ada lagi hartanya. Padahal kekayaan Khadijah radhiyallahu an sepertiga kerajaan Mekah, ya, kekayaan Mekah waktu itu ada di tangan Khadijah. Ketika dua ini meninggal, Abu Thalib dan Khadijah, Rasulullah SAW bersedih. Rasulullah SAW gelisah dalam hidupnya, dan Allah tahu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah SAW hadiah yang teristimewa, nikmat yang paling besar kepada Rasulullah SAW setelah di Isra Mi'rajkan. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj inilah kita ketahui bahwa Rasulullah adalah Nabi Rasul yang paling agung, paling mulia. Karena sebelum di Isra Mi'rajkan, semua Nabi kumpul di satu tempat, dan Rasulullah SAW yang menjadi imam mereka. Ada Nabi Adam, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, semua Nabi ada. Nabi Muhammad yang menjadi imam. Setelah naik di langit pertama bersama Jibril, di situ sudah ditunggu oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam langsung menyambut dengan penuh kegembiraan. Selamat datang wahai Nabi yang paling mulia, Rasul atau utusan yang paling mulia. Setelah itu naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua Nabi bertemu dengan dua Nabi sekaligus, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan keduanya juga menyambut dengan penuh kegembiraan. Selamat datang wahai Nabi yang paling agung, Rasul yang paling agung. Naik lagi ke langit yang ketiga. Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun memberi penghormatan. Selamat datang wahai Nabi yang paling agung, Rasul yang paling agung. Naik lagi ke langit yang keempat, dan di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris alaihissalam pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Selamat datang wahai Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia atau utusan yang paling mulia. Ini Isra Mi'raj, Allah ingin menghibur Nabi, mempertemukan semua para Nabi. Dan akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi hadiah yang akan mengubah kesedihan, kegelisahan Nabi. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Harun, dan Nabi Harun pun memberi penghormatan yang luar biasa sambil berkata, selamat datang wahai Nabi Allah, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Naik lagi ke langit yang keenam, dan disitulah Rasulullah SAW disambut dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun memberi penghormatan yang luar biasa dan berkata kepada Nabi Muhammad, selamat datang wahai Nabi yang paling agung, Rasul yang paling agung.
Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberi penghormatan yang luar biasa sambil berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang paling agung, Rasul yang paling agung." Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa, hadiah yang paling istimewa. Yang memang adalah perintah. Jadi perintah Allah adalah kepada kita semua adalah hadiah istimewa, hadiah yang paling luar biasa. Tapi ada hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara Jibril memberikan hadiah tersebut atau perintah tersebut berupa sholat 5 waktu. Inilah hadiah yang paling luar biasa, perintah yang paling dahsyat. Bayangkan semua perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua itu melalui perantara malaikat Jibril. Berpuasa, berhaji, berbuat baik, bertakwa, dan lain-lain sebagainya. Namun khusus sholat, Allah tidak mau memberikan perantara. Allah undang langsung Nabi Muhammad SAW bertemu kepada para utusan semuanya. Hadiah itu adalah sholat 5 waktu. Makanya orang yang bagus sholatnya, bagaimanapun besar musibah yang dia dapati, kegelisahan dan kesedihan itu cuma sebentar, akan cepat bertukar dengan kegembiraan, ketenangan, ketentraman. Karena dia langsung percaya bahwa setiap musibah selalu ada kasih sayang Allah yang terselip, pasti ada hikmahnya. Mari kita renungkan dari pertemuan-pertemuan para nabi. Kami tadi katakan bahwa semua ujian nabi, para rasul itu digabungkan dalam semua kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hadapi semua ujian-ujian para nabi. Pertama kita renungkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam hidup di dalam surga bersama istrinya. Apapun yang diinginkan dia dapatkan di situ. Namun ada makhluk yang hasad, yaitu syaitan, yang dahulu disuruh bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Ketika pertama kali Nabi Adam diciptakan, iblis enggan. Akhirnya iblis pun mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berdoa. Jadi iblis itu juga berdoa. Setelah mendapatkan laknat dia berdoa, "Ya Allah, tangguhkan nyawaku sampai hari kemudian." Allah kabulkan. Ini pelajaran besar juga. Iblis saja berdoa Allah bisa kabulkan, apalagi kita orang beriman. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan, engkau dihidupkan sampai hari kemudian. Batas umurmu ketika hari kiamat kamu juga ikut mati. Akhirnya bersumpahlah syaitan, karena gara-gara Nabi Adam dia dikeluarkan, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah akan menggoda, menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya digodalah Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Waktu itu Allah memberi larangan kepada Nabi Adam, jangan dekati, kamu berdua jangan dekati ini pohon.
Jangan memakan dekat, apalagi memakan dekati saya, jangan. Lalu datanglah syaitan membisikkan kata-kata tipu muslihat Adam dan Hawa. Ketahuilah, tidaklah engkau dilarang mendekati pohon ini atau memakan buah ini, buah khuldi, kecuali engkau dilarang oleh Allah untuk kekal. Engkau juga dilarang oleh Allah untuk tidak memiliki kerajaan yang tak terbataskan. Kalau engkau makan buah khuldi ini, engkau akan kekal dan engkau akan mendapatkan kerajaan yang luas. Istrinya tergoda. Nabi Adam pun terpedaya. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga karena melanggar memakan buah khuldi. Bagaimana bentuk persamaannya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sebelum datang menjadi Rasul, ketika kawin dengan Khadijah, kaya raya. Kaya raya. Kalau kaya raya tentu apapun yang diinginkan dia bisa wujudkan. Tapi bentuk persamaan dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam AS ternyata setelah menjadi Nabi, mengungkapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, disitulah ujian dan cobaan datang. 13 tahun kemudian Nabi pun tinggalkan Mekah, kampung halaman yang dia cintainya, tanpa bawa apa-apa juga. Hartanya sudah habis dalam perjuangan. Yang namanya kampung halaman, bagaimanapun keadaannya, itu tetap ada kecintaan. Tapi dia tinggalkan persis kehidupannya Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Yahya dan Harun, Yahya dan Isa di langit kedua, bagaimana persamaannya? Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, keduanya itu dibunuh. Nabi Yahya dibunuh setelah dari kecil sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sangat penyayang, istiqomah mentaati Allah, menjalankan perintahnya, mengajak orang percaya kepada Allah. Akhirnya dia dibunuh. Nabi Isa alaihissalam banyak menolong orang, berbuat baik, banyak menyembuhkan orang yang sakit, bahkan penyakit yang mematikan saat itu, kalau sudah datang Nabi Isa alaihissalam, selesai. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam sanggup menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Tapi ketika membawa kalimat la ilaha illallah, orang musyrik, orang kafir dan orang munafik muncul kebenciannya, dan puncak kebenciannya ingin membunuh. Akhirnya mereka sepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka meyakini Nabi Isa dia bunuh, tapi ternyata bukan Nabi Isa yang dia bunuh. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan seseorang yang seperti dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat, dan di akhir kehidupan nanti ini Allah turunkan kembali lagi Nabi Isa untuk melawan Dajjal, dan Allah akan memberikan kemenangan. Persamaan dengan Nabi Muhammad SAW, ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak sedikit keadaan dapat ancaman pembunuhan. Bahkan pernah dia disuguhi daging kambing. Ternyata daging kambing itu sudah ada racun yang sangat mematikan, dan itu dilakukan oleh perempuan Yahudi. Nabi makan itu racun, semestinya Nabi meninggal, tapi ini juga Yahudi ingin mentes. Kalau tongemo Nabi dia namate. Banyak cobaan-cobaan Nabi mau dibunuh. Ketika mau hijrah, pemuka-pemuka Quraisy sudah memilih orang-orang kuat dari orang kafir Quraisy untuk mengepung rumah Nabi. Dia sudah yakin malam itu Nabi akan meninggal.
tidak bisa lagi lolos. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah hadapi ujiannya Rasulullah hadapi ujiannya Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Yusuf alaihissalam yang ketiga. Kita ketahui kisahnya Yusuf adalah sebaik-baik kisah. Ahsanal qasas. Ternyata sebaik-baik kisah ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an bahwa kisah yang paling indah, kisah yang paling baik adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata pada lembaran-lembaran hidup Nabi Yusuf alaihissalam ada dipenuhi dengan bab-bab kesedihan. Bab-bab kesedihan. Masih kecil, saudara tirinya sudah iri, ingin membunuhnya. Akhirnya kesepakatan yang terjadi adalah dibuang ke dalam sumur dengan harapan nanti supaya ketika ada orang yang mau ambil air di sumur, dia bisa membawanya pergi jauh. Dan harapan mereka terwujud. Dijual lagi menjadi budak puluhan tahun. Setelah itu dia dipenjara tanpa ada kesalahan. Namun kesedihan-kesedihan lembaran hidup yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam dihadapi dengan penuh kesabaran, tetap berdakwah, tetap mengajak orang ke jalan Allah walaupun di dalam penjara. Dan di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja. Kita bisa simpulkan kisah yang terbaik adalah ketika kisah itu diawali dengan mimpi dan diakhiri dengan terwujudnya mimpi tersebut. Akhirnya ketika menjadi raja, bapaknya, ibunya datang dan 9 saudara tirinya juga datang. Dan setelah menghadap dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ini saudara tirinya sudah merasa kita pasti dihukum nanti, karena kitalah yang memisahkan antara anak dan bapak dan orang tua puluhan tahun. Kitalah penyebabnya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara tirinya datang semua, dia langsung berkata, hari ini adalah hari kasih sayang, tidak ada dendam. Bahkan demi untuk menghibur supaya ini saudara tirinya tidak merasa bersalah, Nabi Yusuf langsung berkata, sesungguhnya setanlah yang menggoda saudara-saudaraku supaya berbuat seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf alaihissalam dilimpahkan kepada saudara setan. Jadi yang melakukan kesalahan merasa tidak tenang, kita nggak jadi dihukum nih kalau begini. Akhirnya mereka semua sadar. Mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 13 tahun diboikot, diintimidasi, beberapa kali dicoba pembunuhan terhadap beliau. Orang yang mengikuti beliau disiksa, dikucilkan, dibuli. Namun setelah beberapa tahun kemudian berada di Madinah, lalu terjadilah Fathul Makkah. Kurang lebih 10.000 umat Islam mendatangi Makkah. Lalu orang kafir Quraisy itu berkata waktu itu, selesai kita, tamat, kita pasti dihabisi oleh Rasulullah Muhammad bersama sahabatnya. Tanpa perlawanan, Makkah dikuasai. Tapi apa ucapan pertama yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Persis ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Hari ini adalah hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk di Masjidil Haram dia aman. Tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Begitu juga Nabi Idris.
Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam, semua cobaan dan ujian dirasakan juga oleh cobaan dan ujian mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Ibrahim pun dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tata cara ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti berhaji, umrah, berkurban. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, rasul yang paling agung. Kenapa? Karena semua bentuk cobaan yang dihadapi oleh para nabi, cobaan dan ujian tersebut digabungkan lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Kita ketahui ya bahwa semua nabi yang cuma dia bawa adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika kalimat ini dibawa, didakwahkan, kita mengajak, maka otomatis serta-merta orang kafir, orang musyrik, orang munafik pasti benci. Dan kebencian itu sampai ingin membunuh. Dan ketika ingin kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus siap hadapi ujian-ujian tersebut. Kebencian daripada orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Kita harus siap mental. Karena ujian-ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita betul-betul ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian-ujian yang mirip seperti yang dihadapi oleh Rasul akan datang juga kepada kita. La ilaha illallah. Makanya kalimat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berkata Allah beranak atau diperanakkan, itu adalah kalimat yang Allah paling benci. Begitu bencinya Allah Subhanahu wa taala pada kalimat Allah mempunyai anak atau Allah diperanakkan, padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, esa, tidak ada yang lain, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang menyamainya, segala sesuatu bergantung kepadanya. Ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata, siapa maksudnya di sini mereka? Yahudi dan Nasrani. Apa yang dia katakan? Ar-Rahman walada, bahwa Allah yang Maha Rahman punya anak. Nasrani berkata Isa adalah putranya Allah. Yahudi berkata Uzair adalah putranya Allah. Sama-sama mengatakan Allah memiliki putra. Laqad ji'tum syai'an idda. Dengan mengucapkan perkataan seperti ini, engkau telah mengatakan perkataan yang sangat berat, perkataan yang sangat dibenci oleh Allah. Begitu dibencinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai katakan takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirul jibal. Hampir langit terpecah, hampir bumi terbelah, hampir gunung hancur dengan perkataan ini bahwa Allah punya anak. Allah katakan wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas Allah memiliki anak. Sangat lemah bagi pencipta, bagi Tuhan yang menguasai segala sesuatu punya anak. Apa artinya manusia?
Kenapa anaknya Allah, Tuhannya Allah manusia? Anaknya Allah manusia. Sangat rendah sekali. Makanya kemarin ratusan juta lebih merayakan bahwa Allah punya anak. Ratusan juta lebih, ya, karena ratusan juta lebih umat Nasrani. Dia merayakan kelahiran Yesus atau Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Berarti mereka merayakan Allah punya anak. Bagaimana kita mensikapi sebagai umat Islam? Haram hukumnya kita memberi selamat. Bahkan ada ulama mengatakan disuruh syahadat ulang kalau ada yang memberikan selamat. Karena ketika kita memberikan selamat, berarti kita memberikan persetujuan bahwa memang Allah punya anak. Selamat hari Natal. Berarti kita setuju Allah punya anak. Makanya para ulama di dunia bersepakat tidak boleh. Bukan lagi kata kalimat toleransi kalau kita berkata kepada mereka selamat hari Natal, karena ini adalah bentuk ibadah besar mereka. Makanya ketika ada wacana Menteri Agama mau rayakan Natalan bersama, jangankan ustadz-ustadz besar, ustadz kecil lagi bersuara di medsos. Mau dikemanakan kita ini? Kenapa kita disuruh menyetujui bahwa Allah punya anak? Karena kalau kita berbicara hakikat, kapan kita memberi selamat, berarti kita setuju bahwa Allah punya anak. Maka kita harus hati-hati kalau ada keluarga, ada sahabat ya yang beragama Nasrani, jangan coba-coba WA, selamat Natal dari saya. Secara tidak langsung kita mengakui Allah punya anak. Dan kalau kita akui Allah punya anak, ini adalah musyrik yang paling tinggi tingkatannya. Semua para nabi sekali lagi diutus untuk berkata apa? La ilaha illallah. Mereka semua membawa itu. Mereka semua para nabi semua ingin memahamkan umat agar meyakini seyakin-yakinnya Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, segala sesuatu bergantung kepadanya, tidak ada yang menyerupainya. Itu semua yang dibawa oleh para utusan Allah. Makanya ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas adalah surat yang paling dahsyat. Pendek tapi bobotnya dahsyat. Ali bin Abi Thalib ketika kawin bersama Fatimah anaknya Nabi, ini Ali bin Abi Thalib disuruh baca Al-Quran keseluruhan dengan waktu yang singkat. Semua khalayak sahabat bingung, tapi karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat cerdas, dia mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali sambil menyampaikan alasannya. Kenapa saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa surat Al-Ikhlas itu mengandung sepertiga Al-Quran. Jadi ketika saya baca 3 kali, berarti saya sudah membaca Al-Quran sempurna. Akhirnya sahabat tersenyum, wah Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Iblis juga pernah memberikan rahasianya kepada Rasulullah, bahwa yang bisa menghancurkan dia, membuat dia terbakar, ada 2, Ayatul Kursi dan surat Al-Ikhlas. Di riwayat lain ditambah lagi dengan 2 Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.
Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an lanjutan ayat tadi di surah Maryam yang kami bacakan tentang orang yang mengatakan Allah adalah memiliki anak. Allah katakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua manusia, kata Allah, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, termasuk Uzair dan Isa putra Maryam yang diklaim oleh Nasrani dan Yahudi sebagai anak Tuhan, semuanya itu atir rahmani abda. Pada saatnya nanti mereka akan datang sebagai hamba. Bahkan Allah pernah akan memanggil nanti Nabi Isa. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa binti Maryam, apakah engkau yang mengatakan bahwa jadikanlah diriku dan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan? Nabi Isa apa jawabnya? Tidak pernah saya berkata seperti itu. Mereka hanya mengada-ngadakan. Yang aku katakan kepada mereka adalah ani'budullaha rabbi wa rabbakum kama amartani. Yang aku katakan kepada umatku adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya tidak mengatakan jadikan aku Tuhan, jadikan ibuku Tuhan, tapi mereka mengadang-adakan. Jadi kesimpulan daripada pengajian ini, pertama adalah kita harus bergembira ketika datang waktu sholat, karena diwajibkannya 5 waktu ini. Perintah ini Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara sebagai bentuk hadiah, karena waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya menganggap tahun itu adalah tahun duka cita. Sebelumnya bagaimana bentuk sholat Rasulullah SAW? Sholat lain diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ini untuk qiyamul lail tiap malam. Nanti turun 5 waktu, baru sholat lain berubah statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun bagi Rasulullah SAW, sholat lail tetap wajib. Saya kira demikian. Hikmah berikutnya adalah 2 lagi. Tadi hikmahnya adalah kalau tiba waktu bergembira, karena ini hadiah terindah dari Allah kepada kita. Bertemu dengan Allah, kita bisa curhat, kita bisa minta apapun yang kita inginkan. Yang kedua, harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ini perintah ini dari atasan ini, ucapkan juga selamat, padahal tidak boleh seperti itu. Ketika perintah itu kata melanggar, tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Apalagi ini maksiat sangat besar, cuma dibungkus kalimat toleransi. Dibungkus kalimat supaya kita tidak apa-apa, ini toleransi kita. Kita memang harus bertoleransi. Padahal dalam agama, dalam akidah tidak ada lagi toleransi masalah ibadah. Allah sudah katakan lakum dinukum waliyadin. Kalau agamaku, tidak boleh dicampur adukan. Sebagaimana mereka tidak ikut sholat sama kita, bukan bentuk toleransi namanya. Kalau sampai hal ibadah harus kita ikuti mereka. Dan terakhir, kesimpulan daripada pengajian ini adalah jadilah senantiasa pribadi-pribadi yang menyiapkan mental untuk menghadapi segala sesuatu. Karena ketika kita berada di jalan kebenaran, ingin betul-betul mencontoh Rasulullah, meneladani beliau, kita harus siap-siap mental untuk menghadapi ujian-ujian yang
cukup besar, khususnya ujian dari kaum musyrik, kaum kafir, dan kaum munafikin. Mereka tidak akan pernah senang melihat orang-orang seperti kita. Walaupun mungkin kalau ketemu kita senyum, tapi di dalam hati mereka pasti ada kebencian. Saya kira demikian. Sudah waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.